Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Puspastianing Tias SPDGR dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 11 tingkat SMA SMK sederajat. Dan pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teks eksplanasi. Pertemuan pertama ini kita awali dengan sebuah pertanyaan, yaitu apakah kamu pernah mencermati suatu proses atau suatu kejadian atau peristiwa sosial di lingkunganmu atau melihat berbagai fenomena alam. Tentu saja karena kalian tinggal di sebuah lingkungan pasti sering mencermati, melihat suatu peristiwa sosial. Apalagi sekarang di masa pandemi ini pasti banyak peristiwa sosial yang kalian bisa cermati. Pertanyaan yang kedua adalah, pernahkah kamu membuat teks eksplanasi? Tentunya pertanyaan ini oleh sebagian besar siswa kelas 11 dijawab dengan pernah. Kenapa? Karena teks eksplanasi ini sudah masuk dalam mata pelajaran di tingkat SMP. Pertanyaan yang ketiga adalah, hal apa sajakah yang kamu temukan ketika membuat teks eksplanasi? Jadi, dalam teks eksplanasi ini sama seperti teks prosedur, pasti ada isi dari teks eksplanasi, kemudian ada strukturnya, kemudian ada kaidah kebahasaannya. Selanjutnya, supaya kalian lebih memahami tentang teks eksplanasi, Ibu sudah menampilkan sebuah paragraf tentang teks eksplanasi. Akan Ibu bacakan. Kalau memang sudah terkena anemia, jenis-jenis asupan alamiah seperti dari makanan sudah tak praktis lagi. Ini disebabkan makanan berzat besi perlu dikonsumsi dalam jumlah yang banyak dan itu tak memungkinkan. Makanya asupan zat besi perlu ditambahkan sampai anemianya terkoreksi. Biasanya mereka merasa sehat kembali setelah 1 atau 2 hari berikutnya jika mengonsumsi asupan zat besi. Namun itu menghilangkan gejalanya saja. Padahal penyakitnya masih ada sewaktu-waktu bisa muncul kembali. Oleh karena itu, agar anemia terkoreksi, dibutuhkan zat besi yang cukup sebagai cadangan di dalam tubuh. Cadangan zat besi itu berguna untuk mengganti sel darah merah yang hilang. Biasanya asupan itu terus dikonsumsi selama 1-3 bulan sampai anemianya terkoreksi betul. Dari teks eksplanasi sebelumnya yang sudah Ibu bacakan, kita akan mencoba memahami informasi dalam teks eksplanasi dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah Ibu tampilkan. Pertanyaan yang pertama adalah, apa yang menjadi dasar jika teks tersebut dinamakan teks eksplanasi? Jadi, dasar sebuah teks dikatakan teks eksplanasi adalah jika isi teks tersebut berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, atau budaya. Kalau dalam teks sebelumnya itu merupakan teks eksplanasi dalam ilmu pengetahuan sains, terutama kesehatan, yaitu penyakit anemia. Kemudian yang kedua, bagaimana ciri umum dari teks eksplanasi? Ciri umum dari teks eksplanasi adalah strukturnya. Kita berbicara struktur terdiri dari pernyataan umum, kemudian urutan sebab akibat, dan interpretasi atau pernyataan tentang topik. Memuat informasi berdasarkan fakta atau faktual dan kefaktualannya bersifat ilmiah. Jadi, teks eksplanasi ini bahkan hampir semuanya, isinya, kalimatnya dalam teks eksplanasi itu merupakan fakta. Selanjutnya, pertanyaan ketiga, teks eksplanasi itu dibentuk oleh unsur apa saja? Unsur pembentuk teks eksplanasi ialah pendahuluan dan perincian. Pendahuluan ini berisi pengenalan objek yang akan dijelaskan, misalnya penjelasan tentang keberadaan dan pengertian objek tersebut. Sedangkan perinciannya berupa penjelasan tentang urutan peristiwa baik penyebab maupun akibatnya. Kemudian, yang keempat adalah apa yang dimaksud dengan hubungan kausalitas dalam teks eksplanasi. Hubungan kausalitas itu adalah hubungan sebab akibat, misalnya dengan penggunaan kata menyebabkan, disebabkan, sehingga, jika, dan lain-lain. Kita cek untuk teks yang sebelumnya. Jadi di sini ada kata disebabkan. Nah, ini adalah salah satu ciri yang menandakan bahwa
teks tersebut adalah teks eksplanasi. Selanjutnya, pertanyaan yang terakhir adalah apa fungsi fakta dalam teks eksplanasi? Fungsi fakta dalam teks eksplanasi ialah menyampaikan kebenaran dari informasi yang terdapat dalam tulisan, dan informasi-informasi yang disajikan kepada pembaca sesuai dengan kenyataan atau peristiwa yang terjadi, bukan rekayasa atau tiruan. Itulah bagaimana cara kita memahami informasi dalam teks eksplanasi. Jadi tadi kalian bisa memahami bahwa teks pada slide sebelumnya itu menjelaskan suatu proses cara menyembuhkan penyakit anemia dan menjelaskan pula tentang urutan kegiatan yang bersifat kausalitas tentang proses penyembuhan penyakit anemia. Jadi karena menjelaskan proses dan ada hubungan kausalitas, maka ciri-ciri dari teks eksplanasi terus sudah masuk dari teks yang tadi sudah Ibu. Selanjutnya, Ibu ambil kesimpulan dalam pemahaman teks eksplanasi. Dan teks eksplanasi itu dapat disamakan dengan teks yang menceritakan prosedur atau proses terjadinya fenomena, baik fenomena sosial maupun fenomena alam. Dengan teks tersebut, pembaca dapat memperoleh pemahaman mengenai latar belakang terjadinya fenomena secara jelas dan logis. Karena dalam teks eksplanasi ada dijelaskan hubungan kausalitas. Teks eksplanasi menggunakan banyak fakta dan pernyataan-pernyataan yang memiliki hubungan sebab akibat atau kausalitas. Dalam teks eksplanasi, penulis menggunakan banyak fakta yang fungsinya sebagai penyebab dan akibat terjadinya suatu peristiwa. Bahkan dapat dikatakan bahwa teks eksplanasi hampir semuanya berupa fakta. Dan fakta dalam teks eksplanasi itu sifatnya adalah ilmiah atau sesuai dengan cabang ilmu pengetahuan. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang pengertian dan tujuan teks eksplanasi. Ibu hanya menyimpulkan dari proses yang sudah kita jalani tadi, bahwa teks eksplanasi itu merupakan teks yang menjelaskan sebab akibat suatu fenomena, baik itu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lainnya. Teks eksplanasi berisi fakta yang dapat menjawab pertanyaan tentang bagaimana dan mengapa suatu fenomena terjadi. Tujuan utama teks eksplanasi adalah untuk memaparkan proses dan sebab terjadinya suatu fenomena. Penjelasan yang dipaparkan dalam teks eksplanasi berdasarkan bidang keilmuan atau bersifat ilmiah yang mengacu pada fakta, realita, teori, dan hasil penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan. Selanjutnya, untuk lebih memahami teks eksplanasi, sudah Ibu siapkan 5 soal pilihan ganda. Silahkan kalian coba menjawab. Untuk soal yang pertama, perhatikan kerangka teks eksplanasi berikut. Jika dikembangkan menjadi sebuah teks eksplanasi, urutan kerangka yang tepat adalah untuk soal ini, soal nomor 1 ini, jawabannya yang betul adalah yang A. Yang pertama, yang ketiga, definisi gempa bumi. Yang kedua, 1, proses terjadinya gempa bumi. Kemudian 2, penyebab terjadinya gempa bumi. Yang keempat, 4 yaitu akibat gempa bumi, dan yang kelima simpulan gempa bumi. Karena adanya hubungan sebab dan akibat, maka kerangka teks ini merupakan kerangka teks eksplanasi. Selanjutnya, soal nomor 2, pernyataan di bawah ini yang sesuai dengan teks di atas ialah, teksnya akan Ibu bacakan. Bioteknologi adalah istilah yang berasal dari bahasa Latin yang terdiri atas kata bio yang berarti hidup dan teknos yang berarti teknologi, serta logos yang berarti ilmu. Selanjutnya, bioteknologi diartikan sebagai kajian ilmu terapan yang concern terhadap rangkaian proses biologis dalam rangka menghasilkan barang dan jasa yang menerapkan prinsip sains. Perkembangan bioteknologi tak hanya didasar pada cabang keilmuan biologi saja, namun juga pada disiplin ilmu terapan lainnya, semisal biomolekuler, komputer, biokimia, genetika, kimia, mikrobiologis, matematika, dan lain sebagainya. Jadi pernyataan yang sesuai untuk teks di atas, jawabannya adalah yang D. Bioteknologi adalah hasil penerapan teknologi terhadap prosesi biologis. Selanjutnya, soal nomor 3.
Pengklasifikasian makhluk hidup selain manusia yakni flora dan fauna didasarkan pada faktor geologi. Berdasarkan faktor ini, pulau-pulau yang ada di Indonesia, wilayah bagian timur, dahulu pernah berada dalam satu daratan dengan Australia. Kalimat yang tepat untuk melanjutkan teks di atas adalah, jawabannya untuk soal nomor 3 adalah yang A, karena terdapat kemiripan spesies flora dan fauna yang ada pada wilayah Indonesia bagian timur dan wilayah Australia. Dilanjutkan untuk soal nomor 4. Urutan kalimat tersebut yang tepat adalah, untuk jawaban soal nomor 4 adalah yang A, yang pertama 4. Gempa bumi adalah getaran yang terjadi karena pergerakan lapisan bumi. Kemudian yang ketiga, gempa bumi sering terjadi di daerah gunung yang berapi. Kemudian nomor 2, penduduk dekat gunung berapi harus selalu waspada. Yang terakhir adalah agar selalu terhindar dari bencana alam gempa bumi. Jadi di sini ada fakta terjadinya gempa bumi, kemudian ada sebab dan akibatnya dari proses peristiwa gempa bumi. Selanjutnya, soal yang terakhir, soal nomor 5. Pembagian flora dan fauna di Indonesia didasarkan pada faktor geologi. Secara geologis, pulau-pulau di Indonesia bagian barat pernah menyatu dengan benua Asia, sedangkan pulau-pulau di Indonesia bagian timur pernah menyatu dengan benua Australia. Kalimat yang tepat untuk ditempatkan sebagai kelanjutan teks tersebut adalah, jawaban untuk soal nomor 5 adalah yang B. Kedua wilayah tersebut memiliki flora dan fauna yang sangat. Sekian dari Ibu untuk materi teks eksplanasi, terutama tentang pemahaman informasi atau mengetahui isi, pengertian, dan tujuan dari adanya teks eksplanasi. Sampai bertemu lagi dalam pertemuan kedua materi teks eksplanasi mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk siswa kelas 11 tingkat SMA, SMK, dan sederajat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.